Tahukah kamu bahwa ular piton bisa menelan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri? Bayangkan, seekor ular yang mampu menelan seekor rusa dewasa. Ini adalah ular piton, sang raja melata, penguasa sunyi di dunia reptil. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dunia ular piton yang menakjubkan. Dari hutan hujan yang rimbun hingga padang rumput yang luas, kita akan menelusuri jejak-jejak sang raja, menyaksikan kehebatannya dalam berburu, dan mengungkap rahasia di balik kekuatannya yang luar biasa. Bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban alam yang luar biasa, saat kita mengungkap misteri ular piton, sang raja melata. Ular piton adalah salah satu ular terbesar di dunia. Bayangkan, panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 9 meter. Itu setara dengan panjang bus sekolah. Ukurannya yang besar ini menjadikannya predator puncak di habitatnya. Ular piton terbesar yang pernah tercatat adalah seekor piton reticulated di Indonesia. Panjangnya mencapai lebih dari 10 meter. Sayangnya, ular ini mati saat ditangkap. Namun, tidak semua ular piton berukuran raksasa. Ada juga spesies ular piton yang berukuran kecil, seperti piton bola yang hanya tumbuh sekitar 1 meter. Meskipun ukurannya bervariasi, semua ular piton memiliki kesamaan, yaitu tubuh yang panjang dan ramping, serta sisik-sisik yang indah. Ular piton dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari hutan hujan tropis yang lembab, hingga padang rumput yang kering. Mereka adalah makhluk yang adaptif dan dapat bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Di hutan hujan Amazon, ular piton hijau zamrud berkamuflase di antara dedaunan, menunggu mangsa yang lengah. Di padang rumput Afrika, ular piton batu Afrika yang kekar mencari makan di antara rerumputan tinggi. Ular piton juga dapat ditemukan di dekat sumber air, seperti sungai dan danau. Mereka adalah perenang yang handal dan seringkali berburu di dalam air. Kemampuan adaptasi ular piton yang luar biasa ini menjadikannya salah satu predator paling sukses di dunia. Ular piton adalah predator penyergap yang sabar. Mereka akan menunggu dengan tenang, tersembunyi di antara dedaunan atau di dalam air, hingga mangsa yang lengah mendekat. Ketika mangsa sudah berada dalam jangkauan, ular piton akan menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Rahangnya yang fleksibel dapat terbuka lebar, memungkinkannya untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepalanya. Ular piton tidak memiliki bisa, tetapi mereka memiliki gigi-gigi yang tajam dan melengkung ke belakang. Gigi-gigi ini membantu ular piton untuk mencengkeram mangsanya dengan erat. Setelah menangkap mangsanya, ular piton akan melilitkan tubuhnya yang kuat di sekitar mangsanya, menekannya hingga mati lemas. Chapter 4: Menelan Mangsa Raksasa. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang ular piton adalah kemampuan mereka untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Rahasia terletak pada rahang ular piton yang sangat fleksibel. Rahang atas dan bawah ular piton tidak menyatu seperti manusia, tetapi dihubungkan oleh ligamen elastis. Hal ini memungkinkan ular piton untuk membuka mulutnya sangat lebar, bahkan lebih lebar dari kepalanya sendiri. Selain itu, tulang rahang ular piton juga dapat bergerak secara independen, memungkinkannya untuk menggeser mangsanya ke dalam mulutnya. Setelah mangsa berada di dalam mulutnya, ular piton akan menggunakan otot-otot kerongkongannya yang kuat untuk mendorong mangsa tersebut ke dalam perutnya. Chapter 5: Induk yang Perhatian. Tidak seperti kebanyakan reptil lainnya, ular piton betina adalah induk yang perhatian. Setelah kawin, ular piton betina akan bertelur, dan dia akan menjaga telur-telurnya dengan hati-hati hingga menetas. Jumlah telur yang dihasilkan ular piton betina bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies hanya bertelur beberapa butir, sementara spesies lain dapat bertelur hingga 100 butir. Ular piton betina akan melilitkan tubuhnya di sekitar telur-telurnya untuk menjaganya tetap hangat dan terlindungi dari predator. Dia bahkan akan menggoyangkan tubuhnya untuk mengatur suhu telur-telurnya. Ketika telur-telur menetas, ular piton muda akan keluar dari cangkangnya dan harus segera mencari makan sendiri. Chapter 6: Umur Panjang Sang Raja. Ular piton adalah hewan yang berumur panjang. Di alam liar, ular piton dapat hidup hingga 30 tahun.
dan di penangkaran, di mana mereka terlindungi dari predator dan memiliki akses ke makanan dan perawatan medis yang teratur, ular piton dapat hidup lebih lama lagi. Ular piton tertua yang pernah tercatat adalah seekor piton bola bernama Popeye, yang hidup hingga usia 48 tahun. Popeye tinggal di Philadelphia Zoo, di Amerika Serikat. Usia panjang ular piton menjadikannya hewan peliharaan yang populer, tetapi penting untuk diingat bahwa ular piton adalah hewan liar yang membutuhkan perawatan khusus. Memiliki ular piton sebagai hewan peliharaan adalah komitmen jangka panjang, dan penting untuk melakukan riset dan memastikan bahwa kamu dapat menyediakan lingkungan dan perawatan yang tepat untuk ular pitonmu. Jangan tertipu oleh gerakan ular piton yang tampak lambat. Di balik sisik-sisiknya yang indah, tersembunyi otot-otot yang sangat kuat. Otot-otot inilah yang memungkinkan ular piton untuk melilit dan menekan mangsanya hingga mati lemas. Ketika ular piton melilitkan tubuhnya di sekitar mangsanya, ia akan menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Tekanan ini akan menghentikan aliran darah dan oksigen ke organ-organ vital mangsanya. Kematian akibat lilitan ular piton biasanya terjadi dalam hitungan menit. Setelah mangsanya mati, ular piton akan melepaskan lilitannya dan mulai menelan mangsanya secara utuh. Kekuatan ular piton yang luar biasa ini menjadikannya salah satu predator paling ditakuti di alam liar. Chapter 8, Keanekaragaman Sang Raja Melata. Ular piton adalah keluarga ular yang beragam, dengan lebih dari 40 spesies yang berbeda, yang tersebar di seluruh dunia. Setiap spesies ular piton memiliki ciri-ciri uniknya sendiri, mulai dari ukuran dan warna, hingga habitat dan pola makan. Salah satu spesies ular piton yang paling terkenal adalah Piton reticulated, ular terpanjang di dunia. Piton reticulated dapat ditemukan di Asia Tenggara, dan dikenal dengan pola sisiknya yang indah. Spesies ular piton lainnya yang terkenal adalah piton bola, ular yang relatif kecil dan jinak yang populer sebagai hewan peliharaan. Piton bola berasal dari Afrika, dan dikenal dengan kebiasaan uniknya, yaitu meringkuk menjadi bola ketika merasa terancam. Ada juga piton hijau pohon, ular yang sangat indah dengan warna hijau cerah. Piton hijau pohon berasal dari New Guinea, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon. Chapter 9, Bertahan hidup di berbagai medan. Ular piton adalah makhluk yang sangat adaptif dan telah mengembangkan berbagai adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga gurun pasir yang gersang. Salah satu adaptasi ular piton yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi panas. Ular piton memiliki organ sensor panas di wajah mereka, yang memungkinkan mereka untuk melihat panas tubuh mangsa mereka, bahkan dalam kegelapan total. Ular piton juga memiliki sisik-sisik yang sangat halus, yang membantu mereka bergerak dengan mudah di berbagai medan. Sisik-sisik ini juga membantu ular piton untuk tetap terhidrasi dengan mengurangi kehilangan air. Kemampuan adaptasi ular piton yang luar biasa ini telah memungkinkan mereka untuk berkembang biak di seluruh dunia, dan menjadi salah satu predator paling sukses di planet ini. Chapter 10, Mitos dan Legenda Sang Raja. Di berbagai budaya di seluruh dunia, ular piton seringkali muncul dalam mitos, legenda, dan cerita rakyat. Di beberapa budaya, ular piton dipuja sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keabadian. Di Mesir kuno, ular piton dikaitkan dengan dewa matahari Ra, dan dianggap sebagai pelindung Firaun. Di India, ular piton dipuja sebagai dewa ular Nagaraja, dan diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Namun, di beberapa budaya lain, ular piton ditakuti sebagai makhluk jahat yang melambangkan bahaya dan kematian. Di beberapa bagian Afrika, ular piton diyakini sebagai jelmaan penyihir jahat. Apapun kepercayaan budaya yang melingkupinya, ular piton tetap menjadi makhluk yang menakjubkan dan misterius, yang terus memesona dan menginspirasi manusia hingga saat ini. Itulah beberapa fakta menarik tentang ular piton, Sang Raja Melata. Dari ukurannya yang mengesankan, hingga kemampuannya yang luar biasa dalam berburu dan bertahan hidup, ular piton adalah bukti keajaiban alam yang luar biasa. Semoga video ini telah menambah wawasan kamu tentang dunia hewan yang menakjubkan, dan menginspirasi kamu untuk belajar lebih banyak tentang ular piton, dan makhluk-makhluk menakjubkan lainnya yang menghuni planet kita. Jangan lupa untuk like, share,
Dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang dunia hewan.